Salam jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Kita sudah ada di minggu yang kedua pada bulan Juli. Kita diberkati Tuhan. Saya percaya perjalanan hidup kita ditopang Tuhan, diberkati Tuhan, bahkan terus dilindungi oleh Tuhan. Tetaplah bersyukur pada Tuhan karena engkau dan saya memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, Allah yang besar. Dan kita terus belajar punya penyerahan diri kepada Tuhan. Masih dalam inspirasi tokoh Alkitab yang menyerahkan diri kepada Tuhan, saudara-saudara sekalian, hari ini kita belajar tentang Daniel. Daniel, kita akan belajar tentang penyerahan diri kepada Tuhan dalam ujian hidup. Penyerahan diri kepada Tuhan dalam ujian hidup. Mari kita baca Daniel 6 ayat 10 dan 11, dikatakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya di tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa dan memuji Allahnya seperti yang biasa lakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allah. Semua orang-orang percaya, saudara sekalian, ataupun orang-orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan pasti punya, saudara sekalian, ujian hidup. Termasuk saudara dan saya sebagai orang percaya, dalam dunia kita, dalam keberadaan kita, hari-hari ini pun kita juga punya ujian-ujian kehidupan. Memang beda, saudara-saudara sekalian. Ujian hidup bagi hamba Tuhan, levelnya pasti berbeda dengan jemaat-jemaat Tuhan. Ujian hidup bagi mereka para pemimpin rohani, pasti levelnya berbeda dengan mereka yang sekedar, saudara sekalian, hanya jemaat biasa. Seperti yang kita lihat pada konteks Daniel, saudara sekalian, pasal 6 ini, Daniel mengalami ujian kenyataan hidup tentang apa? Imannya. Pertaruhan tentang imannya ini luar biasa. Yang menarik adalah Daniel menyerahkan diri total kepada Tuhan ketika ada ujian hidup. Apa sebenarnya ujian hidup yang dialami oleh Daniel? Sederhana. Jadi saudara sekalian, orang-orang yang ada di sekeliling daripada Daniel, tentu saudara sekalian yang bekerja pada Raja Darius, mereka saudara sekalian mencoba mereka-reka sebuah undang-undang yang bisa saudara sekalian menghukum ataupun yang bisa membuat seseorang saudara sekalian diajukan kepada hukum karena tidak berseru hanya kepada raja atau tidak hanya mohon kepada raja. Maka dibuatlah undang-undang, saudara sekalian, dalam 30 hari ke depan tidak ada satu orang pun yang bisa bermohon kepada siapapun kecuali kepada raja. Sudah tahu? Daniel adalah hamba Tuhan yang luar biasa. Dan Alkitab berkata apa? Tiap kali, tiap hari dia berdoa, berlutut, bermohon, berseru kepada Allahnya. 3 kali sehari dilakukan itu. Dan ternyata inilah yang menjadi sasaran daripada undang-undang yang direkayasa oleh Raja Darius bersama dengan orang-orang sekelilingnya. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Ternyata memang kenyataan bahwa Daniel mengalami yang namanya hal tersebut. Dan Daniel kemudian ditemukan tidak melakukan ataupun tidak mengikuti petunjuk undang-undang tersebut. Akhirnya dia diserahkan kepada raja untuk mengalami hukum. Apakah Daniel menolak? Tidak, saudara. Dia tetap mengikutinya. Prosedur daripada undang-undang dia lakukan. Yang menarik adalah kita belajar kepada Daniel bagaimana caranya dia menyerahkan diri total kepada Tuhan ketika ada ujian kehidupan. Bagaimana caranya Daniel sudah selesai menyerahkan diri dalam ujian hidup? Saya mengatakan minimal 3 hal yang perlu kita belajar. Yang pertama, Daniel berdoa minta kekuatan dan hikmat daripada Tuhan. Ini yang terjadi. Saudara, kalau saudara baca pasal 6 seluruhnya dari kitab Daniel, saudara akan menemukan Daniel, saudara sekalian, itu berdoa minta kekuatan dan hikmat kepada Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab katakan apa? Demi didengar Daniel surat perintah itu dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allah. Saudara, kalau ada ujian hidup bagi kita bersama-sama, yang patut kita lakukan adalah minta kekuatan dan hikmat daripada Tuhan. Kenapa? Karena hanya kekuatan dan hikmat dari Tuhan yang memampukan kita melewati hal tersebut. Maka belajarlah seperti Daniel. Yang kedua, saudara, Daniel berani menghadapi ujian.
berani menghadapi ujian. Kalau saudara baca dalam ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-16, maka saudara temukan di sana bahwa Daniel, saudara sekalian, walaupun diperhadapkan dengan hukuman, dimasukkan ke dalam gua singa, dia berani menghadapinya. Artinya apa? Dia tidak lari, saudara sekalian. Inilah salah satu kekuatan orang-orang menyerahkan diri kepada Tuhan, saudara. Dia berani menghadapi kenyataan apapun. Saya sangat berdoa, apapun ujian hidup yang kau alami pada hari ini, engkau berani menghadapinya. Kenapa? Karena Tuhan yang kau sembah pasti akan menolongmu, akan memberkatimu, dan akan menopang seluruh keberadaanmu. Daniel membuktikannya. Pada akhirnya apa yang terjadi? Daniel diangkat dari gua singa, dan dia mengalami apa? Kemenangan dari ujian tersebut. Yang ketiga, saudara sekalian, Daniel membuktikan diri bahwa dia adalah seorang yang benar dan tidak melakukan kejahatan pada siapapun. Kalau saudara baca dalam ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-22, maka di sana kalimat firman Tuhan menyatakan bahwa ternyata Daniel tidak berdosa kepada siapapun. Raja Darius yang berusaha untuk menolong Daniel, saudara sekalian, ternyata dia hanya berkata, Daniel, biarlah Allahmu yang kau sembah itu yang dapat menolong engkau. Dan setelah semalam-malaman kemudian Daniel berada di gua singa, saudara sekalian. Kemudian pagi-pagi benar Raja Darius datang kemudian berkata, Daniel, hamba Allah yang maha tinggi, apakah Allahmu sudah sanggup menolong engkau? Lalu Daniel menjawab, ya Tuanku, sebab Tuhan telah menutup mulut singa-singa tersebut. Saudara tahu, ini adalah karena penyerahan diri. Saya sangat berkata kepada kita bersama-sama, penyerahan diri kita kepada Tuhan, saudara sekalian, itu akan membawa kita menjadi orang-orang yang dilingkupi oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita membuktikan diri kita adalah benar dan tidak berdosa kepada siapapun juga. Mari bersama-sama menjadi pribadi yang terus menyerahkan diri kepada Tuhan, walaupun banyak ujian yang kita alami. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.